Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah dan yang Maha melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salah satunya adalah hari ini, detik ini kita masih diizinkan, dimudahkan, diringankan langkah kaki kita untuk berangkat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dilembutkan hati kita, masih dimudahkan kita untuk merasakan khusyuk duduk di rumah-rumah Allah. Ini adalah karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semuanya terpilih dan dipilih oleh Allah untuk diberikan hudannya, diberikan petunjuknya, masih dimudahkan untuk menggapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam senantiasa pula tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, pemimpin dari para utusan Allah yang senantiasa kita perbanyak salawat kepadanya.
Kita jadikan role model terbaik yang kita itibai, yang kita harapkan. Semoga kelak kita semuanya tanpa terkecuali yang hadir di rumah Allah ini mendapatkan syafaat terbaik dari beliau dan bisa bertetangga di surga terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kembali di setiap khutbah Jumat khatib berwasiat, khususnya pada diri khatib pribadi serta pada seluruh jamaah yang hadir. Marilah sungguh-sungguh kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Kita tinggalkan segala larangannya, kita jalankan segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tanpa terasa Ramadan tinggal 26 hari lagi. Ramadan tinggal sebentar lagi. Dan sebentar lagi masjid akan mulai ada dampak positif yang luar biasa. Masjid akan terasa mulai penuh, soft-soft akan semakin rapat, Al-Quran akan sering dibuka. Tapi izinkan khatib bertanya perlahan di hati kita masing-masing, apakah Ramadan yang akan datang ini benar-benar akan mengubah kita, atau hanya lewat seperti tahun-tahun sebelumnya saja? Karena fakta yang sudah-sudah, ketika Ramadan datang dan pergi, puasa memang dikerjakan, tarawih tetap dijalankan, tapi ada yang ternyata hati masih sama, hati belum berubah, hati masih belum merasakan kekhusyuan, hati belum merasakan ketenangan dalam menjalankan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang ketika sholat inginnya cepat-cepat selesai. Bahkan ketika Ramadan kadang yang penuh untuk sholat tarawih hanya dipilih masjid-masjid yang tarawihnya paling cepat saja. Dan ada pula yang masih merasakan doa-doa masih terasa hambar. Mungkin Al-Quran pula masih terasa berat untuk kita benar-benar raih, untuk kita khatamkan. Tapi bukan karena Ramadannya sebenarnya kurang mulia, tapi karena hati kita yang belum benar-benar kita persiapkan dengan sungguh-sungguh untuk menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan yang sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Syekhul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, beliau pernah berwasiat, ibadah itu bisa berdiri bentuknya, tapi rohnya adalah khusyuk. Kalau rohnya tidak ada, maka yang tersisa hanya gerakan, bukan takorub kita, bukan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita senantiasa mempersiapkan hati kita untuk bisa khusyuk beribadah maksimal nanti kita di bulan Ramadan, bulan terbaik, bulan yang mana Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan rahmatnya dan menjadikan wasilah kita dibersihkan dosa-dosa kita, dan juga menjadikan karunia turunnya berbagai limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan setidaknya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan agar ibadah kita nanti benar-benar bisa khusyuk untuk memasuki bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, 3 langkah ini yang pertama yakni taubat dan nasuha. Kenapa harus taubat? Karena penting sekali kita bersihkan hati kita dulu, kita bereskan hati sebelum benar-benar kita masuk untuk menjalankan rangkaian ibadah, sungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebelum menghadap kepada Allah, sebelum Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj, Nabi saja harus dicuci dulu, dibersihkan dulu hatinya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka siapalah kita, hamba-hamba biasa, perlu pula kita bersihkan pula untuk memantaskan diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Ramadan itu suci, dan yang suci tidak akan betah di hati orang-orang yang masih kotor. Maka kita seringkali ingin Ramadan itu mengubah hidup kita. Kita sayangnya masih banyak yang melihara dosa yang sama dari tahun ke tahun. Lisan yang mungkin kerap kali tergelincir, mata yang kerap kali mungkin tidak terjaga dengan baik, dan hati yang masih ringan sekali untuk berbuat maksiat, tapi merasakan berat sekali untuk menuju ketaatan beribadah kepada Allah. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi rahimahullah beliau juga berwasiat. Kenapa penting sekali langkah yang pertama ini?
Karena beliau berkata, taubat itu adalah pintu seluruh ketaatan. Kalau pintunya belum dibuka, bagaimana ibadah itu benar-benar bisa masuk, meresap ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yuhzillahu an-nabiy wal-ladzina amanu ma'ahu نورهم يسعى بين أيديهم وبأيديهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan kaummu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan para nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dan cahaya mereka memancar di hadapan, di sebelah kanannya, dan mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, asbib lana nurana waghfir lana, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita resapi dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Taubat itu bukan sekedar meneteskan air mata, bukan sekedar menangis saja, tapi sungguh-sungguh kita meninggalkan hal-hal yang belum baik. Bukan taubat itu sekedar penyesalan, tapi benar-benar tekad kita untuk sungguh-sungguh berubah semakin lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lalui. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan, dosa yang dibiarkan itu akan mengeraskan hati kita, dan hati yang keras tidak akan pernah merasakan khusyuk dalam taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kenapa sholat kok masih terasa berat, kenapa hati, Masya Allah, yang sedang tertutup dosa itu, ya Masya Allah, belum mudah untuk merasakan kita nikmat sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, langkah yang kedua yakni terkait dengan membersihkan hati kita dari beban-beban perasaan-perasaan tidak nyaman kita dengan sesama kaum muslimin. Kita hadirkan pintu-pintu maaf, kita bersihkan perasaan-perasaan kita terkait dengan dendam, dengki, dongkol, marah, kecewa dengan mereka-mereka yang pernah menzalimi kita. Karena hakikatnya mereka itu hanyalah wasilah, perantara saja hadirnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan justru beriringan dengan mereka hadir menjadi wasilah ujian itu kepada kita, sungguh dengan wasilah mereka sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Kita pun dapatkan manfaat, di antaranya menjadi penggugur dosa-dosa kita, di antaranya pula menjadikan wasilah kita diberikan waktu yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Rabb-nya, maka setiap doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang masih menyimpan perasaan tidak baik ini, Masya Allah, tidak akan pernah menjumpai khusyuk dalam ibadahnya. Karena khusyuk itu butuh ruang, dan hati yang masih penuh dengan dendam tidak akan punya ruang untuk kekhusyukan itu bisa masuk dalam hati kita. Hati yang masih penuh dengan sakit hati, iri, kecewa, dan lain sebagainya. Maka Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau berkata, hasad, dendam itu seperti api, dan api akan membakar cahaya iman. Dan pula Nabi SAW juga pernah bersabda, pintu ampunan itu dibuka setiap Senin dan Kamis, kecuali bagi dua orang yang saling bermusuhan. Maka maknanya apa dari Nabi SAW bersabda ini? Mereka-mereka yang masih hubungan belum baik dengan orang lain, masih menyimpan rasa hasad, dendam, dengki, dongkol dengan orang lain, inilah menjadi salah satu asbab bisa jadi ibadah kita banyak tapi masih tertahan.
kita tidak dapatkan limpahan pahala yang seharusnya sudah menjadi milik kita karena lewat wasilah ibadah-ibadah kita. Mungkin kita sering, ya, Masya Allah, berkata saya ibadah karena Allah, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau hati masih menyimpan dendam dengan sesama manusia, maka tetap menjadi penghalang cahaya ibadah. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kita semuanya, siapa yang sibuk mengurusi kesalahan orang lain, mencari-cari ketidakbaikan orang lain, maka Allah akan sibukkan dia dengan aib dirinya sendiri. Maka bukakanlah pintu-pintu keikhlasan untuk memaafkan mereka semuanya. Memaafkan bukan berarti kalah, tapi memaafkan itulah membersihkan hati kita, agar semakin ringan sholat kita, semakin lapang doa-doa kita, dan Ramadan kita akan semakin mengubah hidup kita, semakin terasa hidup dalam diri kita. Dan yang terakhir, hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, luruskanlah sungguh-sungguh niat kita agar ibadah ini benar-benar ada ruhnya dalam perjalanannya. Banyak ibadah gugur bukan karena kurangnya amal, tapi karena niatnya yang masih belum tepat. Sampai-sampai Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, beliau berkata, tidak ada yang lebih berat aku jaga selain niat. Masya Allah. Maka puasa, kalau masih disebut-sebut, dibangga-banggakan, tarawih tapi ingin dilihat dia termasuk yang taat, yang rajin, sedekah tapi hanya karena masih ingin disebut sebagai orang-orang dermawan, maka ini akan menjadikan penggugur amal-amal ibadah kita di sisi Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah juga berwasiat, amal besar itu bisa runtuh hanya karena niat, dan amal kecil bisa meninggi hanya karena niat. Maka khusyuk itu akan hadir, khusyuk itu akan lahir saat hati sudah tidak sibuk lagi kepada manusia, tapi hadir penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita garis bawahi, banyak sekali yang hafal terkait dengan innamal a'malu binniyat, tapi ada yang harus diluruskan lagi, ada yang harus ditambahkan lagi, bahwa Nabi SAW juga pernah berwasiat, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya segala sesuatu itu juga tergantung dari akhirnya, tergantung pula dari kita nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka setelah kita mulai dengan niat yang baik, harus kita istiqomahkan. Kita tidak pernah tahu kapan kita itu nanti akan dijemput oleh Allah. Semoga dengan kita terus istiqomah itu, dan di saat kita dijemput, itulah al-khawatim kita, hari akhir kita, semoga dalam keadaan yang terbaik kita menjadi bagian dari husnul khatimah. Maka jadikanlah Ramadan nanti, kurang 26 hari lagi ini, menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, yang akan bisa mengubah kualitas ibadah-ibadah kita, termasuk pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan nanti bukan sekedar lagi menjadikan bagian dari kita untuk menahan lapar saja, tapi menjadikan bulan untuk tarbiyah kita, pendidikan kita, untuk menata hati kita. Dan kalau ingin Ramadan ini benar-benar menjadi wasilah hadirnya keberkahan yang berlimpah untuk kita, maka sebagaimana wasiat dari ulama tadi, lakukanlah 3 hal tadi. Yang pertama, datangilah Ramadan itu dengan sungguh-sungguh, dengan taubatan yang semurni-murninya, dengan taubatan nasuha. Yang kedua, masuklah dengan hati yang bersih, yang memaafkan, mengikhlaskan segala ujian yang Allah hadirkan lewat wasilah hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan kadang ujian itu sangat dekat, justru lewat wasilah orang-orang yang interaksinya sangat banyak dengan kita. Bisa jadi dari teman satu kerja kita, kanan kiri kita, satu divisi kita, bisa jadi dari yang seatap dengan kita. Tapi semua itu menjadi ladang pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jalani sungguh-sungguh dengan niat yang lurus dan bentengi dengan istiqomah. Karena innamal a'malu bil khawatimi. Segala sesuatu itu juga tergantung dari akhirnya. Apakah kita nanti saat dijemput dalam ketaatan atau justru dalam kemaksiatan. Dan semoga saya doakan semua yang hadir di sini, Allah hadirkan kita nanti saat dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, dalam keadaan kita sedang bersujud, dan dalam keadaan kita masih senantiasa mengucap kalimat akhir kita adalah kalimat miftahul jannah, kalimat la ilaha illallah. Dan hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, siapa yang masuk Ramadan ini dengan penuh hati yang bersih, maka akan keluar secara
diri kita sebagai pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tahhir qulubina qabla Ramadan. Ya Allah, bersihkan hati kami sebelum masuk ke dalam Ramadan. Wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami usia kami nanti berjumpa dengan Ramadan yang kurang sebentar lagi ya Rabb. Wa nahnu fi ahsanil hal, masukkanlah kami ke dalam Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Waj'al ibadatana, ya Allah, jadikanlah ibadah kami fihi khalisah, sebagai ibadah yang benar-benar penuh dengan ikhlas, liwajhikal karim, yang hanya mengharap balasan hanya dari Engkau ya Rabb yang Maha Mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum min at-tabi'in. Salatan daimatan bidawami as-samawati wal ardin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, innallaha haqqa tuqatih wa la fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ati was shawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal wala wal wala wal fahsya wal munkar wal baghy was suyuq wal mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khashra wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.